Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan proyek analisis kebangkrutan pada minggu kali ini. Kami beranggotakan Kenny Aditya, Muhammad Abdurrahman Syuraim, Muhammad Abizar Arbitori, dan Devan Ada yang sekarang sedang berhalangan karena terdampak musibah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Abizar. Kepada Abizar dipersilahkan. Baiklah, yang pertama adalah definisi analisis kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Selanjutnya, apa itu kebangkrutan? Kebangkrutan adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu mengelola laba dalam aktivitas operasionalnya, sehingga sehingga menyebabkan kesulitan dana dan akhirnya perusahaan tersebut mengalami penurunan keuntungan sehingga terjadilah peristiwa kebangkrutan. Kebangkrutan juga bisa terjadi ketika keadaan di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, analisis kebangkrutan memiliki fungsi untuk memberikan panduan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah indikasi apakah perusahaan itu sehat atau perusahaan itu bangkrut. Suatu perusahaan dapat dikatakan sehat jika yang pertama, laba yang dimiliki perusahaan itu tinggi, lalu memiliki likuiditas yang memadai, yang ketiga, utang yang tidak membebani, dan arus kas yang sehat. Sedangkan perusahaan dapat dikatakan bangkrut jika yang pertama tidak terbayarnya bunga, lalu yang kedua tidak terbayarnya pokok pinjaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Abizar. Selanjutnya materi analisis kebangkrutan PT JPFA akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Hasil analisis uh, analisis Z-score ini memiliki rumus 1,2 kali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3, 0,6 dikali X4, 1 dikali X5, di mana X1 ini adalah modal kerja dibagi total aset, laba ditahan dibagi total X2, laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum pajak dibagi total aset, X4 nilai saham dibagi total hutang, X5 penjualan dibagi total aset. X1, X2, X3, X4, X5 ini memiliki refleksi masing-masing, ya, di mana X1 itu mencerminkan likuiditas, X2 itu mencerminkan umur perusahaan dan profitabilitas kumulatif, X3 itu mencerminkan profitabilitas, X4 struktur keuangan, dan X5 tingkat perputaran modal. Jadi hasil analisis dari PT JPFA ini pada tahun 2024, PT JPFA memiliki Z-score 3,34, berarti PT JPFA telah bergerak ke zona aman, terdapat perbaikan signifikan terutama dari peningkatan profitabilitas dan perbaikan struktur modal yang mencerminkan langkah positif menuju stabilitas. Di tahun 2022, PT JPFA masuk zona abu-abu. Meski tidak dalam bahaya kebangkrutan langsung, kondisi ini menunjukkan kerentanan yang memerlukan pengawasan ketat. Eh, pada tahun 2023, skornya 2,71, masih berada di zona abu-abu. Terdapat penurunan
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan buruknya kondisi profitabilitas dan meningkatnya ketergantungan pada pendanaan utang. Materi selanjutnya rata-rata industri akan disampaikan oleh Kenny Aditya. Kepada Kenny Aditya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan tentang rata-rata industri. Jadi pada rata-rata industri ini juga dari 2022 rata-rata industri 3,70 yang dimana perusahaan rata-rata industri manufaktur kelompok itu kelas kita perusahaannya sehat. Begitupun juga dengan 2023 perusahaannya sehat dan 2024. Eh, Angka Z yang paling tinggi yaitu Ultra Jaya Milk yang menyentuh angka 4,56, 7,37 dan 6,70 pada tahun 2024. Next. Untuk interpretasi hasilnya, eh, dibandingkan rata-rata industri 3,70 pada tahun 2022, nilai JPFA masih berada jauh di bawah standar industri, yang menandakan bahwa daya saing dan kesalahan finansial perubahan masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan kinerja sektor. Kemudian pada tahun 2023, skor JPFA 2,71 dibandingkan rata-rata industri 4,50. Kesenjangannya semakin melebar. JPFA tertinggal cukup jauh dari kompetitor sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi operasional dan pendanaan. Kemudian pada tahun 2024, skor JPFA masih di bawah rata-rata industri yaitu 4,12 yang dimana JPFA 3,34. Meski sudah membaik, JPFA masih di bawah standar industri. Artinya perusahaan belum sepenuhnya setara dengan kinerja rata-rata sektor. Sehingga perlu terus berupaya meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari proyek analisis kebangkrutan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.